kapal sudah berangkat. Tapi Anda menyuruh saya turun sekarang? Apa saya harus melompat ke laut? Suara tenang perempuan yang mengenakan kebaya itu menggema di Royal Lounge. Semua mata tertuju padanya. Apa yang sebenarnya terjadi hingga momen ini tercipta? Mari kita kembali ke 2 jam sebelumnya. Di atas MV Samudra Kencana, sebuah kapal pesiar yang dijuluki Istana di Atas Laut, gelas-gelas sampahnya berkilauan di bawah cahaya keemasan untuk merayakan pelayaran perdananya. Alunan biola yang lembut menyelimuti Royal Lounge. Di tengah para sosialita dari berbagai negara yang tersenyum anggun sambil menikmati anggur mereka, seorang perempuan diam-diam memandangi lautan. Namanya Dewi Lestari. Perempuan berusia 26 tahun itu mengenakan kebaya brokat berwarna putih gading dengan kain batik tulis bermotif klasik. Rambutnya yang disanggul rapi menonjolkan garis wajahnya yang tegas. Penampilannya jelas berbeda dari gaun-gaun malam mewah di sekelilingnya, tetapi ia sama sekali tidak tampak minder. Justru, terpancar rasa percaya diri yang tenang darinya. Getaran halus terasa di ujung kakinya saat kapal pesiar itu mulai meninggalkan pelabuhan. Kini, perjalanan benar-benar telah dimulai. Sebuah perjalanan yang tidak bisa dibatalkan. Saat itulah, seseorang mendekatinya. "Permisi, Nona." Seorang wanita parubaya dengan rambut pirang pendek menghampirinya. Seragamnya yang rapi dihiasi papan nama Laura, dan di bawahnya tertulis jabatan manajer operasional Royal Lounge. Senyum yang terpasang di wajah Laura tampak dipaksakan. Dewi perlahan mengangkat kepalanya. "Ya, ada yang bisa saya bantu? Maaf jika tidak berkenan. Boleh saya lihat boarding pass Anda sebentar?" Dewi dengan tenang mengeluarkan kartu penumpang dari tas tangannya dan menyerahkannya. Saat Laura memeriksa kartu itu, matanya terlihat sedikit goyah. "Kelas utama, rupanya. Terima kasih." Laura mengembalikan kartu itu sambil menatap lekat-lekat pakaian Dewi. Ada sorot tidak nyaman dalam tatapannya. "Begini, Nona, apakah Anda sudah menerima informasi mengenai aturan berbusana atau dress code di sini?" Dewi terdiam sejenak, lalu menjawab dengan tenang. "Ya, sudah. Dikatakan bahwa pakaian yang dikenakan harus sopan dan formal. Ini adalah busana adat resmi dari negara saya. Hari ini juga merupakan hari yang sangat berarti bagi saya." Senyum Laura menjadi semakin canggung. Tentu saja, tradisi itu indah. Tetapi, tempat ini beroperasi dengan standar Eropa. Setelan jas atau gaun malam adalah standar minimumnya. Pakaian Anda saat ini, terus terang, sedikit tidak biasa. Di balik kata-katanya yang halus, tersimpan niat yang tajam. "Apakah maksud Anda pakaian saya mengganggu penumpang lain?" Suara Dewi tetap tenang, tetapi di dalam ketenangan itu, terasa ada sesuatu yang kokoh. "Bukan begitu, hanya saja. Ini adalah area dengan etiket tertentu. Jika tidak mengenakan pakaian yang sesuai, pandangan penumpang lain bisa jadi kurang nyaman." Karena ucapan Laura, lirikan mata dari sekitar mulai bertambah. Namun, tak ada satupun yang angkat bicara. Mereka hanya menonton dengan tatapan seorang penonton. "Jadi, bagaimana jika Anda berganti pakaian dan kembali lagi kemari? Area ini sedikit sensitif, jadi saya hanya menyampaikan ini dari sudut pandang manajer." Seketika, suara percakapan di dalam lounge perlahan mereda. Perhatian orang-orang secara diam-diam terpusat ke arah mereka. Dewi dengan tenang berdiri dari tempat duduknya. Gerakannya anggun, tetapi sekaligus terasa penuh tekad. Ia menatap lurus ke arah Laura dan berkata dengan sangat jelas dan tenang, "Anda menyuruh saya turun sekarang? Bukan. Maksud saya bukan begitu. Hanya saja." Dewi memotong ucapan Laura dengan lembut. "Kapal sudah berangkat." Bersamaan dengan kata-kata itu, lautan di luar jendela tampak semakin jelas. Pelabuhan sudah hilang di kejauhan. "Tapi Anda menyuruh saya turun sekarang?" Wajah Laura berubah panik, tatapan dari sekitar semakin intens. Dewi, tanpa mengubah senyum atau ekspresinya, melontarkan satu kalimat terakhir dengan pelan, "Apa saya harus melompat ke laut?" Kalimat itu bergema pelan di dalam Royal Lounge. Seketika, seluruh lounge diselimuti keheningan, tangan-tangan yang memegang gelas sampahnya berhenti bergerak, dan tatapan semua orang yang sedang berbincang kini tertuju ke arah mereka. Laura membuka dan menutup mulutnya berulang kali, kehilangan kata-kata. Ini bukanlah reaksi yang ia duga. Dewi menatap Laura untuk terakhir kalinya, lalu sedikit menundukkan kepalanya.
Saya tidak pernah melanggar aturan. Pakaian ini hanyalah cara saya menunjukkan siapa diri saya. Setelah mengatakan itu, ia kembali duduk dan memandangi lautan. Laura berdiri termangu sejenak, lalu berbalik dengan canggung. Wajahnya menunjukkan campuran antara kekesalan dan kebingungan. Namun, belum ada yang menyadari bahwa ini bukan sekadar masalah pakaian. Konflik pertama di istana di atas laut telah dimulai, dan misteri tentang identitas perempuan berkebaya itu mulai menyebar dalam diam. Dewi Lestari kembali duduk dengan tenang. Di seberang lautan yang damai, sinar matahari berkilauan, dan di Royal Lounge, suara denting gelas sampanye serta obrolan elegan masih terdengar. Namun, di dalam hatinya, sesuatu yang dingin perlahan mulai mengisi. Laura, sang manajer, masih menatapnya dengan tajam. Setelah tampak akan mundur, ia mendekat lagi. "Nona, saya sampaikan sekali lagi." Suara Laura kini menampakkan nada tajam di balik topeng kesopanannya. "Dengan busana ini, Anda tidak bisa menggunakan fasilitas Royal Lounge. Mungkin sulit untuk saat ini, tetapi kami harap Anda bisa berganti pakaian sesegera mungkin." Dewi sedikit menundukkan kepalanya. Sikapnya terlihat rendah hati, tetapi pada saat yang sama, seolah sedang menahan sesuatu. "Mohon maaf, saya tidak membawa pakaian lain. Kalau begitu, Anda bisa meminta layanan kamar, dan kami akan menyediakan setelan dasar untuk Anda." Dewi tersenyum tipis, tetapi senyum itu cepat memudar. "Bagi saya, pakaian inilah yang paling menunjukkan jati diri saya. Terlebih di hari yang istimewa ini." Laura menggelengkan kepala. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan niat untuk mengerti. "Kami menghargai identitas dan urusan pribadi setiap orang, tetapi ini adalah ruang publik. Diperlukan tingkat keseragaman tertentu." Kata-kata itu terasa seperti duri. Keseragaman. Di dalam kata itu, tersembunyi pesan. "Kau berbeda. Kau tidak cocok di sini." Laura menghela napas pendek ke arah Dewi. Lalu, ia berbicara lebih belak-belakan. "Jujur saja, beberapa penumpang melirik Anda dan berbisik kalau Anda terlihat aneh. Mereka tidak mengatakannya secara langsung, tetapi jika saya membiarkannya, keluhan yang lebih besar bisa muncul." Dewi tidak menanggapi ucapan itu. Ia hanya meletakkan kedua tangannya dengan rapi di atas pangkuan sambil terus menatap lautan. Posisinya mencerminkan keanggunan khas wanita Indonesia, tetapi di ruang ini, hal itu justru membuatnya semakin menonjol. "Saya mohon pengertiannya. Saya juga tidak ingin membuat situasi ini menjadi sulit." Sebagai jawaban, Dewi hanya menganggukkan kepalanya pelan. Namun, anggukan itu bukanlah tanda persetujuan, melainkan kesabaran. Tepat pada saat itu, seorang penumpang asing di sebelahnya melirik Dewi dan berbisik kepada rekannya. "Orang Asia, ya? Kukira ada acara pernikahan atau semacamnya." Penumpang lain menimpali sambil tertawa. "Mungkin itu kostum untuk turis, gaya Bali, mungkin?" Dewi mengepalkan ujung jarinya. Namun, ia tidak mengatakan apa-apa. Ia tahu, jika ia merespons, situasi ini hanya akan menjadi lebih besar. Laura, meskipun mendengarnya, berpura-pura tidak mendengar. Atau mungkin, itu disengaja. "Apakah Anda berniat kembali ke kamar?" Laura bertanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih menekan. "Jika Anda beristirahat sejenak di sana, suasana akan lebih tenang nanti." Laura kembali tersenyum paksa, tetapi Dewi tidak lagi tersenyum. Sebaliknya, ia menjawab dengan suara yang sangat pelan namun jelas. "Saya hanya berusaha menjaga sopan santun." Tidak ada keraguan dalam kata-katanya. "Saya tidak merugikan siapapun, dan saya juga tidak melanggar aturan." Laura sejenak kehilangan kata-kata. Ia pun mulai merasa tidak nyaman dengan situasi yang diciptakannya sendiri. Namun, ia sudah terlanjur memulai dan tidak bisa mundur. "Kalau begitu, bisakah Anda pindah tempat duduk sebentar?" Akhirnya, Laura mengeluarkan kartu terakhirnya. Dewi perlahan menundukkan kepalanya. Tidak ada kemarahan atau kebencian di wajahnya. Hanya ada kekecewaan mendalam dan kepasrahan yang melintas sejenak. Ia perlahan berdiri, ujung kain batiknya yang panjang menyapu lantai dengan anggun, seolah sedang menjaga martabatnya dalam diam. Sambil meninggalkan tempatnya, ia tidak menyalahkan dirinya sendiri. Ia hanya bertekad kuat di dalam hati. "Apakah lebih baik jika aku pura-pura tidak tahu?"
Lalu ia bergumam pelan. Sepertinya, itulah yang dianggap sopan santun di kapal ini. Di bawah cahaya gemerlap Royal Lounge, perempuan berkebaya itu melangkah pergi dengan tenang. Di balik punggungnya, masih tersisa sesuatu yang tak akan pernah tunduk. Namun, ini barulah permulaan. Laura berbicara seolah memberi pemberitahuan terakhir. Ini adalah peringatan resmi. Jika Anda tidak mengganti pakaian, sesuai dengan peraturan operasional, kami dapat meminta Anda untuk meninggalkan area ini. Tidak ada lagi kesopanan yang dibuat-buat dalam kata-katanya. Hanya ada ultimatum yang dingin. Dewi mendengarkan kata-kata itu dalam diam. Bibirnya terkatup rapat, kepalanya sedikit tertunduk. Ia tidak menunjukkan protes atau ekspresi sedih. Ia hanya memejamkan matanya sejenak, seolah sedang menata sesuatu di dalam hatinya. Keheningan yang panjang dan dalam menyelimuti mereka. Kemudian, ia perlahan membuka mulutnya. Baik, saya mengerti. Laura menunjukkan ekspresi sedikit bingung. Sikap Dewi kali ini sangat berbeda, terasa begitu tenang. Ada sesuatu yang telah berubah. Dewi duduk kembali dan dengan tenang membuka tas tangannya. Ia mengeluarkan sebuah ponsel kecil. Ujung jarinya sama sekali tidak gemetar. Kalau begitu, saya akan menelepon sebentar. Mendengar itu, Laura tanpa sadar memiringkan kepalanya. Ya, kepada siapa? Dewi tidak menjawab. Ia hanya meletakkan ponsel itu di telinganya. Terdengar nada sambung yang singkat, lalu dengan suara yang rendah namun jelas, ia berkata, "Halo, ini saya. Dewi Lestari." Suara dari seberang telepon tidak terdengar, tetapi tatapan mata Dewi terlihat semakin tajam. Siapapun bisa merasakan bahwa panggilan itu bukanlah panggilan biasa. Saya sekarang berada di Royal Lounge MV Samudra Kencana. Suaranya tenang, tetapi setiap katanya terdengar jelas. Petugas yang bertanggung jawab bernama Laura. Alasannya adalah masalah pakaian, tidak ada aturan tertulis yang ditunjukkan, dan ada penghinaan verbal. Hanya dengan kalimat itu, ia menutup teleponnya. Suaranya pelan, tetapi tegas dan tanpa sedikit pun keraguan. Para penumpang di sekitarnya mengira Dewi hanya sedang mengadu kepada seorang kenalan. Laura bahkan tersenyum meremehkan. Apa Anda mau mengajukan keluhan? Hal seperti itu tidak akan mengubah apapun. Namun, 5 menit kemudian, ketegangan yang aneh mulai menyelimuti seluruh kapal pesiar. Pertama, radio komunikasi para staf mulai berbunyi sibuk. Tak lama kemudian, pengumuman terdengar di seluruh kapal. Perhatian kepada seluruh penumpang. Sesuai dengan permintaan darurat dari kantor pusat operasional, kapal pesiar ini akan segera kembali ke pelabuhan. Kami memohon pengertian dan kerja sama dari seluruh penumpang demi keselamatan bersama. Seketika, seluruh Royal Lounge menjadi gempar. Kembali ke pelabuhan? Kita baru saja berangkat. Kenapa? Ada apa ini? Kerusakan mesin? Suara-suara panik penumpang terdengar dari berbagai sudut. Para staf pun mulai sibuk dengan radio komunikasi mereka. Perintah dari pusat, segera bersiap untuk kembali. Akan ada penumpang khusus tambahan yang naik. Ini adalah instruksi prioritas tertinggi. Laura segera mencoba menghubungi kantor pusat. Namun, jawaban yang ia terima singkat dan jelas. Diskusi mengenai situasi ini akan dilakukan nanti. Sekarang, persiapkan untuk kembali ke pelabuhan. Barulah saat itu Laura merasakan ada yang tidak beres. Perlahan, ia menoleh ke arah Dewi Lestari. Perempuan itu masih diam menatap keluar jendela. Kedua tangannya terlipat rapi di atas pangkuan, bahkan tidak melirik Laura sama sekali. Namun, punggungnya yang tenang itu tampak lebih kokoh dan berwibawa dari siapapun. Jangan-jangan. Telepon itu. Laura tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Tak lama, instruksi lain terdengar dari radio komunikasinya. Staf Royal Lounge, Laura, segera tinggalkan pos Anda di lounge dan beralih ke mode siaga untuk terhubung dengan kantor pusat. Wajah Laura seketika pucat pasi. Ia tidak bisa berkata apa-apa sambil perlahan menurunkan radio komunikasinya. Tangannya gemetar. Pada saat itu, Dewi untuk pertama kalinya menoleh ke arah Laura. Tidak ada kemarahan atau penghinaan di matanya. Ia hanya berkata dengan tenang dan datar. Satu panggilan telepon saja sudah cukup. Lalu, ia kembali menatap keluar jendela.
Pelabuhan di kejauhan kini mulai terlihat semakin dekat. Kapal pesiar itu perlahan mengubah arahnya, kembali ke tempatnya semula berangkat. Semua orang di Royal Lounge menyaksikan pemandangan itu. Namun, tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepada perempuan berkebaya itu. Seiring kapal pesiar semakin mendekati pelabuhan, suasana di atas kapal mulai berubah drastis. Awalnya, hanya desas-desus tentang penumpang khusus yang akan datang, tetapi seiring waktu, tatapan para penumpang dipenuhi ketegangan. Apakah mungkin presiden yang akan naik? Tidak mungkin sejauh ini jika bukan orang sepenting itu, atau mungkin seorang konglomerat besar? Bisik-bisik terdengar di sana-sini, tetapi tidak ada yang tahu pasti. Lampu di Royal Lounge masih bersinar lembut, tetapi udara terasa berat oleh ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Di pusat semua itu, Dewi Lestari duduk dalam diam. Ia masih mengenakan kebayanya, menyesap tehnya perlahan dengan tangan yang terlipat rapi. Ia tampak tenang seolah tidak terjadi apa-apa, tetapi ketenangan itu justru terasa seperti aura yang lebih besar. Akhirnya, kapal pesiar tiba di pelabuhan. Di dermaga, tidak terlihat penumpang biasa. Sebaliknya, tampak barisan orang-orang berjas hitam yang berdiri dengan tertib. Pria yang berdiri paling depan adalah seorang pria parubaya dengan rambut beruban dan kerutan dalam di wajahnya. Diarahkan oleh staf kapal, ia bergegas menuju Royal Lounge. Wajah Laura sudah pucat pasi. Ia berdiri gemetar di pintu masuk lounge, menyambut kedatangan pejabat dari kantor pusat itu. Saya Hermawan Santoso, Wakil Direktur Utama dari Kantor Pusat Operasional. Pria itu menyodorkan kartu namanya dengan nada dingin. Laura menyambutnya dengan terbata-bata. Selamat datang, Pak. Saya Laura. Bapak Hermawan bahkan tidak mendengarkan perkenalannya sampai selesai dan langsung masuk. Ia mengamati seisi lounge dengan tatapan tajam, lalu bertanya dengan suara pelan namun tegas. Siapa penumpang yang bermasalah? Laura dengan ragu mengangkat tangannya yang gemetar dan menunjuk ke arah Dewi. Beliau yang duduk di dekat jendela. Pak. Hermawan menatap ke arah itu. Barulah saat itu Dewi perlahan mengangkat kepalanya dan balas menatapnya. Tatapan mereka bertemu, dan keheningan yang dalam tercipta sejenak. Di dalam keheningan itu, mengalir ketegangan yang tak terlukiskan. Hermawan segera berbalik ke arah Laura dan bertanya dengan tajam. Jadi itu beliau? Apa yang sudah Anda katakan padanya? Beliau melanggar aturan berbusana. Dan karena menolak untuk berganti, saya menjalankan prosedur peringatan. Suara Laura semakin mengecil. Hermawan menghela napas pelan. Lalu, dengan tenang namun dingin, ia berkata, mulai sekarang, Anda tidak perlu berada di sini lagi. Silakan keluar. Semua urusan selanjutnya akan saya tangani langsung. Laura menundukkan kepalanya dengan wajah kaku dan mundur. Staf lain di Royal Lounge menahan napas, hanya bisa menyaksikan. Hermawan perlahan mendekati Dewi dan membungkuk dalam-dalam. Mohon maaf, Nona Dewi, keputusan dari kantor pusat terlambat. Apakah ada hal yang membuat Anda tidak nyaman? Dewi menggelengkan kepalanya pelan. Tidak. Ini adalah hal yang sudah saya duga. Jawaban singkat itu mengandung semua diskriminasi dan penghinaan yang pernah ia alami, serta rasa pahit karena sudah terbiasa dengan hal itu. Hermawan mengangguk pelan. Ia tidak bertanya lebih jauh, ia mengangkat radio komunikasinya dan memberi perintah dengan jelas. Seluruh area Royal Lounge ditetapkan sebagai ruang pribadi khusus untuk penumpang ini. Akses bagi penumpang lain dilarang sepenuhnya. Mulai saat ini, ubah mode pelayanan ke tingkat tertinggi sesuai protokol VVIP. Para staf di sekitarnya terbelalak. Perintah itu adalah perlakuan yang setara dengan tamu VIP tingkat tertinggi yang biasanya hanya diberikan untuk pejabat negara. Suara napas pun menjadi hati-hati di Royal Lounge. Para penumpang saling berpandangan, melemparkan pertanyaan tanpa suara. Siapa sebenarnya wanita itu? Namun, Dewi masih menatap keluar jendela. Ia hanya merapikan sedikit ujung lengan kebayanya dan bergumam sangat pelan. Sebenarnya, apa yang membuat pakaian ini begitu tidak nyaman bagi mereka? Suara itu tidak ditujukan kepada siapapun, bukan pula sebuah protes. Itu adalah pertanyaan yang sunyi dan sedih, seolah ditujukan kepada dirinya sendiri. Namun, satu kalimat itu menciptakan perubahan senyap di Royal Lounge. Para staf tanpa kata mundur selangkah, dan bahkan Hermawan tidak bisa menjawab. Pada saat itu,
Semua orang menyadari, meskipun mereka tidak tahu persis siapa dia, satu hal yang pasti, mereka harus melayaninya dengan penuh hormat. Kehadiran tenang dari wanita berkebaya itu telah menguasai seluruh kapal pesiar raksasa ini. Kapal pesiar mulai bersiap untuk berlayar kembali. Namun, suasananya sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Di pintu masuk Royal Lounge, seorang staf berjaga khusus untuk memastikan tidak ada sembarang orang yang masuk. Di dalam, ruangan itu dipenuhi oleh ketegangan yang sunyi dan rasa hormat yang aneh. Dewi Lestari tetap duduk di tempat yang sama. Masih dalam diam, ia minum teh sambil memandang lautan di luar jendela. Meskipun ia tidak mengatakan hal khusus, semua mata tertuju padanya. Beberapa saat kemudian, dari sisi lain lounge, Laura muncul. Wajahnya dipenuhi kebingungan dan kepanikan yang mendalam. Di tangannya ada sebuah amplop berisi barang-barang pribadinya, dan papan nama di seragamnya telah dilepas. Ia menghindari tatapan beberapa staf yang menyadarinya, dan akhirnya berhenti di pintu masuk lounge. Hermawan mendekatinya dengan tenang dan berkata, "Nyonya Laura, sesuai dengan standar kepegawaian internal perusahaan, masa tugas Anda sebagai kru di kapal ini berakhir pada saat ini. Mengenai penempatan Anda selanjutnya, kami akan menghubungi Anda secara terpisah." Laura tampak terkejut, bibirnya bergetar, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk dan hendak berbalik. Tepat pada saat itu, sebuah suara pelan terdengar dari belakang. "Tunggu sebentar." Itu adalah Dewi Lestari. Semua perhatian kembali terpusat padanya. Ia perlahan berdiri dari tempat duduknya. "Anda Nyonya Laura, bukan?" Laura membeku dan hanya bisa mengangguk. Dewi berjalan perlahan dan berdiri di hadapannya. Wajahnya tetap tenang, dan suaranya tidak memiliki nada tajam sedikit pun. "Sejak awal, saya sudah menjelaskan dengan sopan. Pakaian ini bukan sekadar baju, tetapi sesuatu yang identik dengan jati diri saya." Laura tidak bisa bergerak. Dewi melanjutkan, "Meskipun begitu, Anda memaksa saya untuk berganti pakaian, bahkan menyarankan saya untuk turun dari kapal. Apakah itu memang peraturannya, atau standar pribadi Anda?" Mendengar itu, seisi lounge menjadi sunyi senyap. Bahkan Hermawan memilih diam, sementara staf lain menahan napas sambil menyaksikan. Laura menundukkan kepalanya dalam diam. "Saya minta maaf." Dewi mengangguk. Lalu, ia menambahkan, "Semua orang bisa membuat kesalahan. Tetapi ketika kesalahan itu menyentuh martabat orang lain, saya percaya harus ada tanggung jawab yang menyertainya." Ia kembali berjalan ke arah tempat duduknya sambil berkata pelan, "Saya harap, lain kali, Anda bisa melihat alasan mengapa seseorang berada di hadapan Anda, bukan hanya sekadar melihat siapa orang itu." Begitu kata-kata itu selesai, Laura diam-diam meninggalkan tempat itu. Beberapa staf menundukkan kepala, dan di dalam lounge, tercipta keheningan yang aneh bercampur dengan desahan lega. Dari kursi yang agak jauh, terdengar bisikan percakapan. Katanya dia benar-benar cucu pemilik perusahaan. Beberapa anak perusahaan pelayaran yang namanya ada unsur Lestari, nya itu diambil dari namanya. Kalau begitu, dia bukan orang biasa, tapi tokoh inti di perusahaan itu. Tapi kenapa dia tidak menunjukkannya sama sekali? Karena dia tidak perlu. Orang yang benar-benar berada di puncak tidak perlu pamer. Kehadiran mereka saja sudah memiliki bobot yang berbeda. Itulah mengapa sikapnya begitu berkelas. Dewi kembali duduk di dekat jendela. Ia menerima secangkir teh hangat yang disodorkan oleh seorang pramugari dengan sopan, lalu berkata pelan, "Terima kasih." Hanya dengan satu kata itu, pramugari tersebut membungkuk dalam-dalam. Di luar lounge, kapten kapal terdengar berbicara melalui radio komunikasi. Target penumpang telah diamankan. Seluruh area kembali ke mode operasi normal. Pada saat itu, ketenangan kembali menyelimuti seluruh kapal pesiar. Tetapi kini, semua orang tahu, perempuan berkebaya itu bukanlah penumpang biasa. Dewi Lestari masih memandangi lautan di luar jendela sambil menyesap tehnya. Pemandangannya sama seperti semula, tetapi kali ini, tidak ada seorang pun yang berani mengganggunya. Dewi memandangi lautan di luar jendela. Ombak yang tenang berkilauan di bawah sinar matahari, dan cahaya itu diam-diam melintas di matanya. Tanpa ia duga, ia teringat sebuah kenangan lama. Angin hari itu, tatapan hari itu, dan dirinya pada hari itu.
Saat ia berusia 17 tahun, sebagai seorang siswi di sekolah internasional. Hari itu adalah pertama kalinya ia akan tampil di panggung sekolah. Dalam sebuah acara Pekan Budaya Asia, ia mengenakan kebaya berwarna merah muda yang ia pilih sendiri. Ia ingin dengan bangga menunjukkan akarnya sebagai orang Indonesia. Ia hanya berharap mendengar pujian cantik dari orang-orang. Namun, sebelum naik ke panggung, seorang guru memanggilnya, "Dewi, itu memang pakaian tradisional. Tapi sepertinya melanggar dress code acara ini. Anak-anak lain mungkin akan menganggapnya aneh. Bagaimana kalau kamu ganti baju saja?" Seketika, Dewi tertegun. Melanggar dress code. Kata-kata itu terus berputar di kepalanya. Tapi, Bu, ini adalah pakaian tradisional yang sudah diizinkan oleh pihak sekolah. Ia mencoba membantah dengan hati-hati, tetapi yang ia dapatkan hanyalah tawa canggung dan bisikan dari siswa-siswi di sekitarnya. Ini kan bukan pesta kostum? Kenapa dia pakai baju seperti itu? Dia mau main jadi putri keraton? Terlalu mencolok, bukan? Kata-kata itu menusuk hatinya satu persatu. Hari itu, ia tidak jadi naik ke panggung. Ia melipat kebayanya dengan hati-hati di atas meja guru dan mengenakan kemeja serta celana jeans biasa. Setelah acara selesai, ia pergi ke tepi pantai yang sepi dan berdiri diam di hadapan lautan. Hanya suara ombak yang menenangkan hatinya. Angin saat itu terasa sangat dingin. Bukan tubuhnya, tetapi hatinya yang membeku. Dewi bergumam dalam hati. Hari itu di tepi pantai, ia menangis. Bukan karena marah atau kesal. Ia menangis karena ia tidak tahu siapa dirinya. Apakah salah menjadi orang Indonesia? Apakah pakaianku benar-benar aneh? Kenapa aku tidak cocok di sini? Namun, sejak hari itu, ia berjanji pada dirinya sendiri dua hal. Pertama, ia tidak akan pernah lagi terpengaruh oleh standar orang lain. Kedua, ia akan mengenakan kebaya dan batik dengan bangga. Janji itu tidak pernah goyah selama bertahun-tahun. Di acara apapun, di hadapan tatapan siapapun. Terkadang orang-orang berbisik, terkadang ia menerima tatapan canggung. Tetapi setiap kali itu terjadi, ia teringat pada janjinya di tepi pantai hari itu. Aku akan hidup sebagai diriku sendiri. Itulah mengapa, dalam perjalanan pesiar ini pun, ia tidak ragu. Justru, semakin penting sebuah acara, semakin hati-hati ia memilih pakaian, dan pilihannya jatuh pada kebaya ini. Ia mengangkat kepalanya dan menatap keluar jendela. Seolah berbisik pada dirinya yang berusia 17 tahun, ia berkata pelan, "Tidak apa-apa. Sekarang kau tidak perlu bersembunyi di hadapan siapapun lagi." Di dalam kata-kata itu, terkandung luka masa lalu dan kekuatan yang berhasil mengatasinya. Tepat pada saat itu, terdengar ketukan pelan dari luar lounge. "Permisi, Nona Dewi. Ada undangan untuk makan malam utama di bagian ini. Ini adalah permintaan dari pihak mitra VVIP di kapal. Apakah Anda bersedia?" Dewi terdiam sejenak, berpikir. Tempat lain, pertemuan dengan orang lain, apakah ia akan menerima tatapan seperti itu lagi? Tetapi kali ini, berbeda. Ia bukan lagi gadis 17 tahun yang tak berdaya. Tentu, tolong siapkan. Setelah pintu tertutup, ia perlahan menghela napas. Luka masa lalu jelas telah membentuk dirinya hari ini, tetapi tidak tinggal diam dalam luka itu dan terus melangkah maju, itulah cara yang ia pilih. Ia merapikan kerah kebayanya dan menata rambutnya di depan cermin kecil. Lalu ia bergumam pelan. "Hari ini adalah hari di mana aku terlahir kembali di atas lautan ini." Lautan di luar jendela masih luas dan biru. Tetapi kini, lautan itu bukan lagi kenangan yang dingin. Itu adalah lautan harapan yang menjanjikan awal yang baru. Dewi Lestari tersenyum dan berdiri dari tempatnya. Kini, saatnya untuk memulai kisahnya yang sesungguhnya. Pintu Emerald Hall di lantai teratas kapal pesiar terbuka dengan tenang. Musik klasik yang lembut mengalun, dan hiasan kristal yang memantulkan cahaya temaram menghiasi langit-langit dengan indah. Dewi Lestari melangkah perlahan ke dalam aula. Ujung kain batiknya yang anggun menyapu lantai, dan setiap langkahnya menarik perhatian semua orang di pesta itu. Namun, dalam tatapan mereka, tidak ada lagi keheranan atau cemoohan. Sebaliknya, yang terasa adalah kekaguman yang menahan napas, dan mungkin sedikit rasa bersalah.
Beberapa orang yang sehari sebelumnya hanya melewatinya begitu saja di Royal Lounge, kini tanpa kata memberi jalan dan dengan hati-hati mengalihkan pandangan. Dewi mengangkat kepalanya dan berjalan dengan percaya diri. Tidak perlu penjelasan atau pembelaan. Ia, dengan penampilannya apa adanya, tampak sangat serasi dengan tempat itu. Seorang pria yang sudah menunggu di tengah meja berdiri. Nona Dewi Lestari, bukan? Saya Michelle, yang akan menemani Anda malam ini. Saya menjabat sebagai wakil direktur di sebuah perusahaan distribusi dari Prancis. Ia mengulurkan tangannya dengan sikap yang tenang dan sopan. Dewi tersenyum sambil menjabat tangannya. Terima kasih telah mengundang saya. Justru saya yang merasa terhormat, kata Michelle dengan ekspresi tulus. Kebaya Anda sungguh indah. Mungkin ini adalah busana paling anggun di pesta malam ini. Mendengar pujian yang tulus itu, Dewi tersenyum kecil. Pakaiannya benar-benar diakui, dan itu memiliki makna lebih dari sekadar basa-basi. Tak lama kemudian, kapten kapal dan jajaran direksi masuk, dan pesta pun dimulai secara resmi. Sampahnya dituangkan, musik pembuka selesai, dan beberapa tamu kehormatan bergantian memberikan sambutan singkat. Salah satu dari mereka, seorang CEO wanita, mengambil mikrofon dan berkata, "Malam ini, ada seseorang yang sangat istimewa di antara kita." Suaranya tenang namun penuh perasaan. Jujur saja, sampai kemarin, saya bahkan tidak tahu namanya. Tetapi hari ini, saya belajar bahwa keanggunan sejati tidak datang dari penampilan luar, melainkan dari kedalaman jiwa seseorang. Ia sedikit memutar tubuhnya ke arah Dewi, dan menundukkan kepalanya dengan hormat. Terima kasih, dan selamat datang. Mendengar itu, tepuk tangan hangat membahana di seluruh aula pesta. Dewi, yang tampak terkejut, mengangkat kepalanya dan membalas dengan membungkuk rendah hati. Beberapa saat kemudian, Michelle mengangkat gelasnya dan bertanya dengan hati-hati, "Maaf, apakah Anda memiliki hubungan khusus dengan perusahaan operator kapal pesiar ini?" Dewi tersenyum tenang sambil menggelengkan kepala. "Sebaiknya saya tidak menjawab pertanyaan itu dulu." Ia mengangkat gelas sampanyenya sedikit dan menambahkan, "Untuk saat ini, saya hanya ingin menikmati momen ini." Mendengar jawaban itu, Michelle tersenyum seolah mengerti dan membenturkan gelasnya. Tentu saja. Terkadang, momen itu sendiri sudah lebih dari cukup. Kebaya anggunnya, tatapan matanya yang jernih, dan martabatnya yang tenang menjadi pusat perhatian di seluruh aula pesta. Orang-orang tidak lagi memandangnya sebagai tontonan aneh. Sebaliknya, mereka menatapnya dengan penuh rasa hormat. Di sudut yang jauh, Laura duduk diam sambil memegang segelas anggur. Ia menatap Dewi tanpa berkata apa-apa, lalu perlahan menundukkan kepalanya. Mungkin, ia pun kini telah merasakan bahwa seseorang harus dihormati bukan karena kekuasaannya, tetapi karena dirinya sendiri. Dewi menatap cakrawala yang gelap di luar jendela dan berpikir dalam hati. Orang sering menilai dari nama atau latar belakang, tetapi yang ingin kujaga bukanlah hal-hal seperti itu. Di matanya, terpancar cahaya yang tenang namun kokoh. Seiring malam semakin larut, orang-orang secara alami berkumpul di sekelilingnya. Ada yang bertanya tentang budaya Indonesia, ada yang mengagumi keindahan kebaya dan batiknya. Dewi menjawab semua pertanyaan dengan sopan dan hangat. Sikapnya seolah menjadi jembatan antar budaya. Malam itu di Emerald Hall, di bawah cahaya lampu yang benderang, yang paling bersinar bukanlah gaun mahal atau perhiasan yang berkilauan, melainkan langkah kaki perempuan berkebaya yang berjalan dengan tenang. Itulah keindahan sejati yang bersinar dari keberadaan itu sendiri.